Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Bagus. Jika kamu membantuku menemukan sepotong Aegirin dan memberitahuku tentang Dia, aku akan membantumu membunuhnya. Dijia juga orang yang sangat cerdas, dia segera membuat keputusan dan berubah menjadi api iblis, langsung melintasi langit. Brengsek, pria kekar itu terkejut dan marah, ki iblis yang mengerikan di tubuh Dijia tidak mudah dihadapi, dia tiba-tiba memiliki musuh besar lainnya, yang membuatnya menjadi gila. Kaulah yang memaksa tanganku, saya ingin semua orang membayar harganya. Pedang perang hitam pekat di tangannya tiba-tiba mekar dengan cahaya pedang putih, yang berubah menjadi lingkaran ombak yang bergulir di udara, air laut terus menguap, dan niat pedang yang menakutkan menyebar. Selain labu kecil Guardian, 6 orang lainnya terkejut, mereka mundur beberapa langkah dan melihat dengan waspada. Api iblis Dijia bergegas dan berubah menjadi tubuh aslinya, dia menginjak air dan menatap pedang Qi dengan ekspresi berat. Sekali lagi, dia berubah menjadi api iblis dan terbang langsung ke iblis sejati raksasa di belakang Yunxiao, bersembunyi di dalam dan menghilang tanpa jejak. Yunxiao terkejut, dan tiba-tiba, beberapa informasi muncul di benaknya, pupil matanya menyempit, dan wajahnya bersinar dengan gembira saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. 3 wajah roh raksasa iblis sejati semuanya serius, dan matanya tertutup, tiba-tiba, wajah yang menghadap ke depan berputar dan berubah menjadi penampilan Dijia, dan matanya perlahan terbuka. 6 senjata ilusi terbang keluar dari tangannya dan berputar-putar di sekitar roh raksasa itu. Keenam lengan memiliki postur yang berbeda, beberapa membentuk segel tangan, beberapa mengepalkan tinju, dan beberapa membentuk telapak tangan, 3 wajah semuanya bernyanyi dalam hati, dan aura menakutkan sepertinya perlahan turun. Gerakan mantra dari 6 lengan Yunxiao persis sama dengan iblis sejati di belakangnya, dan bahkan bentuk transformasi mereka disinkronkan. Murid pria kekar itu berkontraksi, dan ekspresinya menjadi semakin serius, niat membunuh di matanya menjadi semakin hiruk-pikuk, cahaya bilah putih terus mengembun, meningkatkan kekuatan dunia bilah di sekitarnya. Tiba-tiba, seluruh laut dan langit bergetar, seolah-olah jantung dunia telah berdebar-debar, semua orang terkejut. Mundur, Yunxiao tiba-tiba berteriak, mundur. Mereka berenam semua terkejut, kekuatan yang besar dan perkasa tampaknya turun dari roh raksasa iblis sejati, dan mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan, di permukaan laut, hanya 6 ombak yang terlihat berguling. Pada roh raksasa iblis sejati, mata wajah Dijia tiba-tiba menjadi cerah, dia membuka tangan kanannya dan meraih bayangan senjata di sekitarnya. Kelima jarinya dengan santai meraih udara dan menangkap bayangan pedang, seluruh laut dan langit bergetar. Ruang dan waktu sepertinya berhenti sejenak, dan bayangan pedang perlahan menjadi padat, berubah menjadi keadaan setengah nyata, setengah transparan. Pada saat ini, langit seperti roti pipi lembut yang telah dipanggang, itu menjadi tidak stabil, seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang dengan santai mencubitnya, terus-menerus menguleninya menjadi berbagai bentuk. Bilahnya, yang berangsur-angsur mengeras, mulai muncul di bawah langit yang kabut. Garis-garis yang diukir di atasnya memberi orang perasaan bahwa mereka tidak bisa melihat ke atas, ketika mereka membuka mata, mereka merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Seolah-olah ada aturan tak terbatas yang dikumpulkan dan langsung menolak semua kekuatan, mereka tidak bisa melihat penampilan sebenarnya sama sekali. Di bawah api iblis yang gelap gulita, ribuan pola hitam aneh melayang dari bilah seperti kepingan salju hitam, menutupi langit. Seluruh matriks mau bergabung satu sama lain, membentuk pola yang lebih besar dan lebih rumit, itu disertai dengan pusaran hitam berbentuk spiral, terjepit dalam pola rumit ini, itu menyebar seperti fenomena aneh dunia. Semua orang di antara laut dan langit telah melihat banyak, tetapi mereka belum pernah melihat fenomena yang tidak biasa seperti itu, bahkan Yunxiao sendiri sangat terkejut. Pria kekar itu menjadi gila, dunia pedang bergetar di bawah fenomena aneh itu, dia tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika kekuatan pedang lawannya dipadatkan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Pedang tertutup misterius. Dia menebas dengan sekuat tenaga,
dan seluruh lautan berputar-putar menjadi pusaran air tak berujung yang membubung ke langit. Cahaya pedang melesat keluar dari pusaran, dan kolom air mengalir ke bawah, berubah menjadi Dragon's Roar. Seolah-olah kekuatan seluruh lautan telah dituangkan ke dalam serangan ini. Wajah Yun Xiao dan Di Jia berkedip pada saat bersamaan, gerakan mantra dari 6 lengan Yun Xiao terus berubah, dan berkas cahaya keemasan melayang. Di Jia tiba-tiba mencabut tangan kanannya, dan seluruh pedang langsung mengeras, mengeluarkan suara mendengung saat kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi turun ke dunia. Golok tulang agan, jejak kegembiraan dan kenangan melintas di mata Di Jia. Dia tiba-tiba mengangkat bayangan pisau dan menebas di udara. Bum bum bum, ruang itu seperti jembatan yang terus runtuh, seluruh laut dan langit menjadi hitam saat bertabrakan dengan dunia pedang putih pria kekar itu. Ledakan. Warna hitam dan putih berbenturan hebat dan terus berputar, seluruh dunia hitam dan putih, tanpa warna apapun. Semua hati seniman bela diri bergetar saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Di gurun agak jauh, formasi besar yang mencakup area seluas 100 mu diaktifkan. Ki iblis hitam terus berguling dalam susunan, di tengah, bayangan hitam kecil sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Sosok hitam itu tiba-tiba gemetar dan membuka matanya karena terkejut, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Senjata iblis 6 jalan. Senjata iblis dari 6 jalan telah dipindahkan. Selain terkejut, ada juga ketakutan di mata pria itu. Dia berkata dengan ketakutan, mungkinkah Di Jia telah memperoleh avatar kelima? Tidak mungkin, saya tidak bisa merasakan apa-apa, apa yang sedang terjadi. Ekspresinya suram dan tidak pasti, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit terburu nafsu, aktivitas ki di tubuhnya menjadi kacau dalam sekejap. Sialan. Lapisan es biru tampaknya telah terbentuk di permukaan tubuhnya, dan jika dilihat dengan cermat, ada nyala api putih samar yang menari di atas es tipis. Wajahnya tiba-tiba berputar, dan dia tiba-tiba memegangi kepalanya, tubuhnya melompat ke langit, terus-menerus berguling, dan dia melolong kesakitan yang luar biasa. Sudah lama sekali, dan kamu masih menolak untuk menyerah padaku. Anda dan saya adalah satu, jadi patuhlah bergabung dengan saya. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, tubuhnya berputar dan kejut di udara, memancarkan sejumlah besar ki iblis dan api putih yang mewarnai langit. Di laut utara, Yun Xiao dan Di Jia berpisah setelah serangan bersama. Yun Xiao benar-benar kelelahan, dan wajah Di Jia menjadi sangat pucat, tangan yang memegang tulang agama Cleaver masih gemetar hebat, dan bahkan setengah dari tubuhnya gemetar. Blade Force yang kejam bertabrakan di udara dan dengan cepat melahap dunia pedang putih, menembak kemana-mana. Beberapa aura pedang melesat melintasi langit dan menebas pria kekar itu dari segala arah. Pria kekar itu buru-buru memegang pedang di depannya dengan kaget dan marah, tetapi masih menembus pesona, organ dalamnya hancur dan meridiannya meledak. Puff! Dia memuntahkan seteguk besar darah, wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan, dia membuka mulutnya dan bergerak beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan dalam situasi ini, pelangi tulang masih berada di bawah ketaknya dan terlindungi dengan baik, jadi tidak terluka. Wah! Dalam keputusasaannya, dia menggunakan bagian terakhir dari kekuatan asalnya dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri ke lautan, bahkan jika hanya ada peluang tipis, dia tidak ingin menyerah. Kamu ahli yang layak dihormati, kata Yun Xiao dengan ekspresi kaget, sayang sekali. Dalam situasi saat ini, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Warna hitam dan putih antara laut dan langit berangsur-angsur menghilang, dan langit cerah perlahan kembali. Mo Xiaochuan dan yang lainnya juga berubah menjadi sinar cahaya dan terbang, yang tersisa hanyalah membersihkan kekacauan. Huala, pada saat ini, permukaan laut tiba-tiba meledak, dan bayangan besar bergegas keluar. Cahaya merah menyapu langit secepat kilat, itu adalah lidah kodok emas hijau yang menggenggam, dalam sekejap, pria kekar dan pelangi tulang itu tersapu ke dalam mulutnya dan ditelan. Semua orang tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Setelah menelan mereka berdua, kodok emas hijau roh azure menendang kakinya ke udara dan bergerak puluhan meter di udara sebelum jatuh ke laut lagi.
Arah yang mereka tuju adalah Laut Dalam. Semua murid Sekte Miao Xuan berkumpul di sana. Tempat yang awalnya sangat aman sekarang langsung menghadap tubuh besar kodok hijau roh biru dan matanya yang merah dan brutal. Lari! Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi semua orang segera bereaksi dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan asal mereka, ingin terbang ke segala arah. Papa! Lampu merah lain melintas di udara, kodok emas hijau yang menjulurkan lidahnya dan menelannya, itu menggulung sekelompok besar murid Sekte Miao Xuan dan langsung memakannya ke perutnya. Lidahnya tampaknya memiliki kekuatan spasial yang sangat kuat, selama berada dalam jangkauan serangannya, ia bisa langsung menggulingkan target. Murid Sekte Miao Xuan lainnya bahkan lebih ketakutan karena akal sehat mereka saat mereka meratap ke langit dan bumi, satu persatu, mereka dengan paksa mengumpulkan kekuatan esensi mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Meneguk, gulu, kodok emas hijau berteriak 2 kali dan tubuhnya yang besar jatuh ke laut, menyebabkan air memercik. Matanya dipenuhi dengan kebencian, dan pipinya melotot, ia membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar cairan hijau, yang berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan. Murid-murid yang tersisa dari Sekte Miao Xuan disemprot oleh cairan hijau dan berteriak di tempat, tubuh mereka segera terkorosi dan mengeluarkan asap putih yang tak terhitung jumlahnya, tidak meninggalkan tulang. Tubuh kodok emas hijau yang tenggelam ke laut setelah terkena racun. Bunuh kodok emas ini. Yun Xiao terkejut dan marah. Dia awalnya ingin menemukan murid-murid Sekte Miao Xuan untuk bertanya tentang Jiang Ruobing, tetapi mereka semua terbunuh dalam sekejap. Ini bukan masalah besar, dan dia bisa bertanya kepada siapapun yang dia inginkan. Namun, pelangi tulang telah ditelan ke dalam perut kodok emas, dan tidak diketahui apakah itu masih hidup. Ye Fan juga kaget, kodok emas ini pasti membalas dendam karena ditabrak gunung raksasa. Kedua, orang itu mungkin sudah mati, bukan? Petik 2. Wajah Yun Xiao sangat suram saat dia berkata dengan suara dingin, aku harus melihat mayatnya. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, tidak mungkin semuanya pada akhirnya, dan tubuhnya tidak ditemukan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Gulu-gulu, kodok emas hijau roh yang luas terus tenggelam ke dalam air, matanya merah dan ketika melihat sinar cahaya terbang ke arahnya, ia sepertinya merasakan bahaya, tubuhnya terhisap napas dalam-dalam dan benjolan hijau keemasan di punggungnya semuanya kempes, pipinya membengkak. Ledakan, seteguk racun berwarna giok dimuntahkan dari mulut kodok emas hijau roh yang luas, seluruh laut meledak dalam sekejap, seperti kembang api hijau besar. Racunnya langsung berubah menjadi panah tajam dan ditembakkan ke segala arah. Roh jahat memotong panah beracun dengan kapaknya, dengan suara, cairan beracun itu langsung merusak Dragon Ki-nya dan berceceran di kapak, membakar lubang. Wajah rakyat lainnya juga berubah, racunnya langsung merusak pertahanan Kaisar Qi dan menyerang seperti badai. Ah! Yue Jiulin mengeluarkan jeritan yang mengental darah, dan salah satu tangannya jatuh, itu terkorosi dan menyusut di udara, dan akhirnya menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Apa? Duan Yue terkejut, dan dia datang ke sisinya dalam sekejap saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka pada dasarnya mulai mengikuti Yun Xiao sekitar waktu yang sama, dan kekuatan mereka tidak jauh berbeda, jadi mereka memiliki hubungan terbaik dengannya. Wajah Yue Jiulin pucat, dan keringat dingin mengalir di dahinya, dia masih menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di wajahnya, senjata tingkat yang dalam di tangannya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, itu hanya memblokir sesaat sebelum meleleh dan terciprat ke tubuhnya, meski hanya sedikit bersentuhan, sebagian besar langsung terkorosi. Untungnya, dia cukup waspada dan memotong salah satu lengannya pada saat pertama, jika tidak, dia akan benar-benar mati. Ye Fan terkejut, tidak baik. Kodok emas telah menghilang. Sama seperti kodok emas hijau roh yang luas memuntahkan seteguk racun, seluruh tubuhnya menjadi semakin transparan di air laut sebelum akhirnya menghilang. Mo Xiaochuan dan yang lainnya segera terbang turun dan menginjak permukaan laut, mereka menyebarkan indera ilahi mereka, tetapi mereka tidak bisa merasakan keberadaan kodok emas sama sekali. Ekspresi tamu terhormat itu serius, saya dapat melihat bahwa lidah kodok emas tampaknya memiliki kekuatan ruang, itu dapat menyapu segala sesuatu dalam radius dalam sekejap, benda ini pasti telah menguasai beberapa seni ilahi spasial, Tuan Muda Yun, kemampuan pupilmu. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan,
dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi iblis, tapi, dalam sekejap, mereka kembali tenang, dan wajahnya sangat pucat saat dia berkata, "Tidak, aku tidak bisa menggunakan energi unsurku sama sekali." Kalau begitu, tidak perlu memaksanya, keduanya ditelan oleh kodok emas, dengan kekuatan korosif yang begitu kuat, saya khawatir mereka sudah mati. Wajah Yun Xiao sangat tidak sedap dipandang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tulang Hong tidak akan mati dengan mudah. Nah, semuanya memiliki takdirnya sendiri, mereka yang pantas mati tidak akan hidup, dan mereka yang pantas hidup tidak akan mati, bahkan jika mereka berdua berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka, kita bisa mengalahkan mereka hari ini, dan terlebih lagi di masa depan. Wajah Dijia sedikit bergerak-gerak, memang benar bahwa itu tidak ada yang meningkat lebih cepat dari Yun Xiao, wajahnya gelap saat dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, "Aku sudah melakukan apa yang aku janjikan, apa yang saya inginkan." Mata Yun Xiao berkedip saat dia terkekeh dan berkata, "Kakak tidak perlu khawatir, aku tidak akan melupakan janjiku, ada terlalu banyak pergerakan di sini, dan itu di wilayah utara, saya khawatir akan ada ahli yang datang untuk segera menyelidiki, mengapa kita tidak berbicara di tempat lain." Dia jarang membiarkan orang lain sombong ketika harus memanggilnya, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana pihak lain adalah Master Iblis yang tak tertandingi, bukan rugi baginya untuk memanggilnya kakak laki-laki. Beberapa jam kemudian, mereka berdua muncul di sebuah kedai di kota Dingtian. Sepanci anggur berkualitas ditempatkan di tengah, dan dua cangkir seperti giok berkilauan. Duduk berhadapan satu sama lain di kedai tempat orang-orang datang dan pergi, Yun Xiao mengisi dua gelas dengan anggur dan mulai minum. Wajah Dijia suram dan dia sedang tidak mood sama sekali, dia berkata dengan marah dan dingin, "Kamu mengatakan bahwa Aegirin sudah ada di tubuh orang lain, dan kamu benar-benar menipuku untuk mengambil tindakan." "Kamu salah, saudaraku," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "pada saat itu, saya hanya mengatakan di mana Aegirin berada, tapi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak memiliki pemilik." "Baiklah," Dijia mendengus dingin, "bahwa aku menemui orang itu hanya sedikit usaha." Yun Xiao merentangkan tangannya dan berkata, "Maaf, tapi pria itu adalah temanku sekarang, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus berdiri di sisi yang berlawanan denganku." "Li Yun Xiao, jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu. Energi iblis di tubuhmu cepat atau lambat akan menjadi milikku." Wajah Dijia dingin, dia perlahan mengepalkan jari-jarinya, dan dua gumpalan ki iblis berputar-putar di telapak tangannya, dia sepertinya siap bertarung kapan saja. Yun Xiao melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak prajurit di kedai juga memperhatikan situasi aneh di sini, mereka semua melemparkan tatapan aneh ke arah mereka, dan beberapa aura dingin dan tajam mengunci kedua pria itu dalam kegelapan. Apa yang membuat mereka berdua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bahwa kekuatan orang yang diam-diam mengunci mereka paling banyak adalah alam kehormatan bela diri tingkat tinggi, dia kemungkinan besar adalah seorang konsekrator yang diundang oleh toko anggur ini. "Kakak laki-laki, tolong tenang, untuk beberapa alasan, ada seniman bela diri di mana-mana di kota Dingtian, seolah-olah mereka mencoba menangkap seseorang." "Meskipun aku tahu kamu tidak takut," Yun Xiao berkata dengan suara rendah, "lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu, jika Anda bertemu dengan beberapa ahli yang tak tertandingi dan secara tidak sengaja mati, itu tidak akan sepadan." Aku harus mendapatkan Aegirin dan batu pelangi," kata Dijia dengan ganas ketika tubuh asli saya terbelah menjadi 5 bagian. Batu pelangi kehilangan sumber sihirnya dan secara otomatis pecah menjadi batu pelangi dan batu pelangi. "Selama aku mendapatkan bagian yang tersisa, aku masih bisa membalikkan keadaan dan mengambil kembali klon lainnya." Dia menarik kembali dua pusaran esensi iblis di tangannya dan menekan semua auranya, baru saat itulah dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa, namun, tatapan aneh melintas di matanya saat dia berkata, "Bagaimana esensi iblismu bisa begitu kuat? Ini hampir setara dengan klon." Hatinya tergerak, dan dia tiba-tiba berteriak, "Mungkinkah kamu telah mendapatkan klon kelimaku?" "Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika itu masalahnya, saya pasti akan merasakannya." Petik 2. Dijia menggelengkan kepalanya berulang kali dan menyangkal dirinya sendiri. Mata Yun Xiao berkedip saat dia bertanya ragu-ragu, "Ada apa dengan 6 senjata di bawah tubuh Dharma Iblis sejati?"
Itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Wajah Dijia tenggelam dan segera menjadi dingin. Mengapa Anda menanyakan ini? Ini bukan sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Yun Xiao tersenyum dan meminum anggur di tangannya. Kedai anggur ini semuanya adalah cabang dari berbagai kekuatan untuk kenyamanan melakukan sesuatu. Anggur di dalamnya penuh dengan ki spiritual dan sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Kedai tempat mereka berada adalah yang terbesar di seluruh kota Dingtian, dan biaya di sana bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh pembudidaya biasa. Tentu saja, manfaat ini benar-benar dapat diabaikan untuk para ahli seperti Yun Xiao dan Dijia, tetapi itu tetap membuat mereka merasa segar dan nyaman. Saudaraku, kamu juga mengerti ini, pikirkan saja bisnis Anda sendiri, Yun Xiao terkekeh. Wajah Dijia sedikit berubah, dan dia segera mengerti bahwa Yun Xiao ingin bertukar informasi dengannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, 6 senjata itu disebut senjata iblis 6 jalan, saya menggunakannya ketika saya berada di puncak saya. Di mana 6 senjata ini sekarang? Yun Xiao bertanya, apakah jika esensi iblis cukup kuat, ia dapat menembus udara dan mengambilnya kapan saja? Dijia mencibir, ke-6 senjata ini sekarang bereinkarnasi di 6 jalan, bentuk Dharma iblis sejati adalah tubuh nyata saya dan memiliki jejak hubungan pikiran ilahi dengan 6 senjata ini, jadi ketika bentuk Dharma muncul, bayangan dari 6 senjata akan muncul, jika aku ingin mengambil semuanya, aku harus memulihkan kekuatan penuhku. Yun Xiao terkejut ketika mendengar itu, apakah ke-6 senjata itu semuanya senjata tingkat mendalam kelas tertinggi? Petik 2. Hahaha. Dijia tidak bisa menahan tawa, apa yang disebut senjata tingkat mendalam kelas transenden hanyalah cara Anda mengatakan umat manusia rendahan, di atas level 9 adalah senjata suci, dan senjata iblis 6 jalan saya adalah senjata suci surgawi. Alat orang suci surgawi. Hati Yun Xiao bergetar saat dia berkata, mungkinkah artefak Sein juga dibagi menjadi beberapa tingkatan? Tentu saja. Jejak kebanggaan melintas di wajah Dijia dan dia berkata dengan bangga, tidak mungkin membuat artefak suci sejati di dunia ini, jika aku tidak salah, apa yang disebut kapal Nuh dari umat manusiamu hanyalah artefak wasi suci yang dekat dengan artefak suci. Di dalam artefak Sein, itu sama dengan artefak mendalam tingkat pertama hingga ke-9 biasa, ini dibagi menjadi baik dan buruk, tetapi perbedaan kekuatannya tidak terlalu konyol, di atas mereka, ada keberadaan yang lebih kuat yang dapat menghancurkan semua artefak Sein, ini adalah senjata iblis 6 jalan saya, artefak suci surgawi. Mata Dijia bersinar, seolah-olah dia sedang mengenang. Yun Xiao bahkan tidak berani bernapas, Master Iblis di depannya adalah keberadaan yang kuat yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak mungkin dia akan berbohong padanya tanpa alasan. Sebagai alkemis top, dia bahkan lebih terkejut ketika mendengar berita itu, dan matanya bersinar seolah-olah pintu baru telah dibuka di depannya, hatinya dipenuhi dengan kerinduan dan kerinduan yang tak terbatas. Haha, hahaha, aku akan meludah. Suara yang sangat menghina dan mengejek terdengar. Di sebuah meja tidak jauh, beberapa seniman bela diri juga sedang duduk dan minum. Salah satu tetua berjanggut panjang tertawa terbahak-bahak, dia melirik tanpa keraguan dan mengejek, anak bodoh, kamu menyemburkan omong kosong. Orang tua itu mengenakan jubah panjang dengan lengan lebar, dia memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa, dan ki-nya benar-benar terkendali, menunjukkan bahwa kultivasinya tidak lemah. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Setelah dia berteriak, dia segera menarik perhatian semua orang di pub, lingkungan. Yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak pembudidaya bahkan tampak sedikit gugup saat mereka menundukkan kepala untuk diam-diam mengamati. Ketika Yun Xiao pertama kali masuk, dia juga menemukan bahwa sebagian besar prajurit di kedai linglung, seolah-olah pikiran mereka terfokus pada beberapa orang di meja, yang tampaknya sangat kuat. Di meja yang sama dengan lelaki tua itu, ada seorang pria dengan pakaian mewah, duduk diam di seberangnya. Dia mengenakan jubah satin biru pucat, dan tangan kirinya terus-menerus memutar cincin hijau besar. Sekilas, dia tampak seperti orang yang sangat mulia, dan senyum tipis ada di wajahnya. Hehe, itu benar, membual tanpa malu-malu, sangat memalukan. Duduk di antara keduanya adalah dua wanita yang mempesona dan keren dengan pakaian istana, mereka menutupi mulut kecil mereka yang halus dengan syal sutra berwarna teratai dan mencibir dengan senyum menawan dan mengerikan.
Keduanya adalah wanita cantik dengan mata menawan, ketika sudut bibir mereka melengkung dan mata mereka bergerak-gerak, ruangan itu langsung dipenuhi dengan musim semi. Salah satu dari mereka ingin menolak, tetapi dia masih menggunakan tubuh bagian atasnya yang berkilau dan tembus pandang yang seperti bulan purnama untuk menggosok lengan lelaki tua itu, sengaja atau tidak. Orang lain memegang gelas anggur, mulutnya yang seperti ceri memegang anggur berkualitas, dia tidak menelannya, tetapi hanya menatap lelaki tua itu. Orang tua itu meneguk anggur dan mengungkapkan ekspresi bejat, kedua tangannya mulai bergerak, hehe, kalian orang-orang dari kota Dingtian benar-benar memiliki beberapa orang yang kurang ajar, kalian berani menyemburkan omong kosong. Yun Xiao dan Yun Xiao tidak sengaja menyembunyikan suara mereka saat mereka berbicara, karena kebanyakan orang tidak akan mengerti apa yang mereka bicarakan, selain itu, dunia ini begitu besar sehingga tidak ada seorang pun di tavern manapun yang akan mengenali mereka, tapi, mereka tidak menyangka akan dimarahi entah dari mana. Haha, kedua orang ini terlihat seperti bumpkin pedesaan yang belum pernah melihat dunia, mereka hanya tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Pria berpakaian mewah di seberang lelaki tua itu mengelus janggutnya dan terkekeh, Penatua Jiang, jangan turunkan dirimu ke level yang sama dengan junior ini, ayo minum, jangan mempengaruhi kesenangan kita. Jiang Xiuzhen terkekeh dan mencubit tubuh kedua wanita itu dengan keras, dia tersenyum dan meneguk seteguk anggur, berkata, orang tua ini telah berkeliaran di dunia selama lebih dari 100 tahun, bahkan Master Sekte dari 7 sekte besar akan menyambutku dengan sopan ketika mereka melihatku, saya belum pernah melihat atau mendengar artefak orang suci apapun. Apa-apaan ini? Benar, siapa yang tidak tahu reputasi Penatua Jiang? Kami para suster belum pernah melihat kedua anak kecil ini sebelumnya, mereka seharusnya datang dari pedesaan untuk mendapatkan pengalaman, hehe, mereka benar-benar memalukan. Yang di sebelah kiri disebut Persik, dan sepasang mata Phoenix-nya yang menawan-menawan, dia bangkit, memutar pinggangnya yang ramping, dan menuangkan secangkir anggur kepada Jiang Xiuzhen, tetapi saat Jiang Xiuzhen hendak mengambilnya, dia tersenyum dan merebutnya darinya. Saat Jiang Xiuzhen hendak melangkah maju dan menariknya ke dalam pelukannya, wanita lain bernama Ru Er dengan cepat menekan bibirnya yang lembut seperti bunga sakura ke bibir lelaki tua itu dan menuangkan anggur berkualitas di mulutnya ke dalam mulutnya, membuat Jiang Xiuzhen merasa seringan bulu. Seniman bela diri lainnya di kedai menelan ludah mereka dan menundukkan kepala, mereka tidak berani melihat pemandangan yang tidak bermoral dan memikat, tetapi mereka ingin melihatnya, jadi mereka hanya bisa melirik sekilas untuk memuaskan mata mereka. Pria berpakaian mewah itu menghela nafas, sayang sekali tetua Jiang datang pada waktu yang salah, sekarang insiden besar seperti itu telah terjadi di kota Dingtian. Semua orang yang mencurigakan telah diselidiki secara ketat, ini telah mempengaruhi bisnis resmi kami, akan membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengatur semua jenis prosedur transaksi. Jiang Xiuzhen memeluk kedua gadis itu dan tersenyum, tidak masalah, hal-hal baik membutuhkan lebih banyak waktu, namun, kejadian ini benar-benar menembus langit, seseorang benar-benar berani membantai seluruh rumah tuan kota, dan bahkan berani meremehkan penegak hukum alam suci. Dia merendahkan suaranya dan membuat gerakan menggorok tenggorokan, ada jejak ketakutan dan keterkejutan di wajahnya. Itu benar, kata pria berpakaian megah itu, kota Dingtian dianggap sebagai kota besar di wilayah utara, tapi aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, untungnya, kekuatan tuan kota setinggi langit dan dia berhasil lolos dari bencana ini. Mata Penatua Jiang berbinar dan dia berkata, tuan kota adalah penguasa bela diri bintang 8, masuk akal baginya untuk bisa lolos dari bencana ini, kali ini, si pembunuh akan mendapat masalah besar, saya bertanya-tanya siapa yang melakukannya, apakah Anda punya petunjuk? Petik 2. Pria berpakaian mewah itu melihat sekeliling dan tampak sedikit takut, dia berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu siapa itu, tetapi tuan kota telah merekam penampilan orang itu dan mengirim berita itu kembali ke wilayah suci sesegera mungkin, selain itu, citra penampilan orang itu harus segera dirilis, dan seluruh dunia akan memburunya. Wajah Dijia menjadi gelap, dan sedikit kesuraman melintas di wajahnya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jadi, sesuatu yang begitu besar telah terjadi, pikir Yun Xiao,
pantas saja seluruh kota dalam keadaan siaga tinggi, tidak ada yang begitu berani. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini, dia masih terkejut dengan kata-kata Dijia, selain senjata iblis 6 jalan saudara laki-laki saya, apakah ada artefak orang suci surgawi lainnya di alam bela diri surga? Petik 2. Dijia juga perlahan menyesap anggurnya dan berkata, ketika kamu mencapai level tertentu, kamu secara alami akan mengerti bahwa di jalur seni bela diri, puncaknya hanyalah, dan akhirnya hanyalah titik awal. Pak, tidak jauh dari situ, Jiang Xiuzhen membanting meja, akhirnya tidak bisa menahan amarahnya, dan berteriak, bocah, kamu masih berani berbicara omong kosong di sini. Kota surga tidak seperti pedesaan Anda, berbicara omong kosong dan kehilangan muka adalah masalah kecil, tetapi kehilangan nyawamu adalah masalah besar. Dia berpikir bahwa kedua bocah ini akan malu dan menahan diri setelah dia memarahi mereka sebelumnya. Dia tidak berharap mereka mengatakan beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Mereka bahkan membual bahwa puncak seni bela diri itu berdarah dan akhirnya hanyalah titik awal. Penatua Jiang, mengapa kamu harus menurunkan dirimu ke tingkat yang sama dengan junior bodoh ini? Pria berpakaian megah itu buru-buru bertanya, ada banyak junior dao bela diri seperti antek-antek ini seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, dunia yang kejam akan membuat mereka menangis cepat atau lambat. Penatua Jiang mendengus dan wajahnya menjadi gelap, kata-kata kedua bocah ini benar-benar tidak menyenangkan untuk didengar, dia meletakkan gelasnya dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Pria berpakaian mewah itu segera mengerti dan menatap wanita di sampingnya. Bunga Persik segera mengerti niat Penatua Jiang, sambil membusungkan dadanya, dia berdiri dari pelukan Penatua Jiang dan berjalan menuju keduanya dengan senyum di wajahnya. Ekspresi para pembudidaya di sekitarnya sedikit berubah, mereka tahu bahwa kedua pemuda ini dalam masalah, dan banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi sombong, namun, sebagian besar mata mereka masih tertuju pada tubuh Peach yang bergoyang, dan banyak dari mereka yang menelan ludah. Pak! Tangan ramping seperti giok Peach langsung memukul meja, setelah mengambilnya, token berkilauan muncul di atas meja, berbagai pola terukir di atasnya, dan di tengahnya ada pohon kuno megah yang mencapai langit, sepertinya itu adalah simbol identitas beberapa sekte. Menyipitkan matanya, ekspresi menawan Peach menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang mengerikan, Anda semua mengenali token ini, bukan? Petik 2. Dijia tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dia menyesap anggurnya dan memikirkan pikirannya sendiri. Yun Xiao melirik token itu, dia benar-benar tidak mengenalinya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Puff! Di kejauhan, Ru Er tidak bisa menahan tawa, sengaja atau tidak, dia menyandarkan tubuhnya lebih dekat ke tubuh Jiang Xiuzhen, pada saat yang sama, dia tersentak pelan dan terus-menerus, hehe, kamu bahkan tidak mengenali token pohon raksasa, kamu memang orang pedesaan, hehehe. Para pembudidaya di sekitarnya yang sedang minum juga menggelengkan kepala sedikit, token pohon raksasa adalah token tertinggi dari keluarga pohon ilahi di kota Dingtian, keluarga pohon ilahi dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 kekuatan utama di kota Dingtian, mereka yang memegang token ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Pria itu adalah komandan kedua dari keluarga kayu ilahi, Mu Yufeng. Dia bisa dianggap sebagai salah satu dari 10 tokoh teratas di kota Dingtian, tetapi kedua orang pedesaan ini sebenarnya tidak mengenalnya. Pada awalnya, beberapa orang meragukan basis kultivasi Yun Xiao dan Nangong Wu, tetapi sekarang mereka pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa itu mereka adalah tuan muda dari beberapa kota terpencil yang telah dikirim untuk mendapatkan pengalaman. Orang-orang pedesaan ini biasanya lebih kuat dan berpengaruh di pedesaan, dan keluarga mereka pada dasarnya dapat mendominasi desa dan kota, namun, jika mereka tidak tahu bagaimana menahan diri setelah meninggalkan keluarga bangsawan, itu akan menjadi tragedi. Ini karena di tempat seperti kota Dingtian, kekuatan kelas 3 manapun dapat memusnahkan keluarga bangsawan mereka dalam hitungan menit. Hahaha, Jiang Xiuzhen juga tertawa terbahak-bahak, amarahnya sangat berkurang, selain itu, tampilan keterampilannya yang sembrono Ru Er membuatnya agak gelisah, dia menatap Ru Er dan menjilat bibirnya yang kering. Mu Yufeng terkekeh dan berkata, tunjukkan saja kepada mereka kultivasimu dan usir mereka, seluruh kota berada di bawah darurat militer sekarang, jadi cobalah untuk tidak menimbulkan masalah.
Setelah menerima token perintah, Persik menamparkan meja dan mengambil token perintah kayu raksasa. Niat membunuh yang samar meluap dari tubuhnya. Dia benar-benar memiliki kultivasi seorang ahli alam kehormatan bela diri tingkat tinggi. Dia dengan dingin berkata, apakah kamu ingin hidup atau mati? Pilihanmu sendiri. Tentu saja, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya harus hidup. Desir, hal yang tidak berguna. Persik dengan jijik meludah, jika Anda ingin hidup, maka segera tersesat. Ekspresi Yun Xiao tidak berubah, dia hanya menatap Di Jia. Di Jia juga tampak acuh tak acuh dan berkata, ayo pergi, katanya. Seolah-olah dia tidak tertarik untuk melawan orang-orang ini. Tanpa sepatah kata pun, mereka berdua meninggalkan kedai satu demi satu. Di belakangnya, sarkasme yang tidak bermoral dan tawa tajam bisa terdengar, hehe. Saudari Tao hanya mengungkapkan sedikit niat membunuh dan menakut-nakuti mereka. Dengan sedikit pencapaian ini, Anda masih ingin keluar untuk mendapatkan pengalaman, hehe, betapa memalukan. Jika saya adalah mereka, saya akan segera pulang dan bersembunyi di tempat tidur saya, hehehehe. Aku sangat takut. Jiang Xiuzhen tertawa dengan suara aneh, mengapa kalian berdua tidak ikut denganku dan bersembunyi di selimut? Petik 2. Ayya, buruk, tetua Jiang kamu sangat buruk. Tampak marah, dia memukul dada tetua Jiang dengan tangannya yang halus beberapa kali sebelum melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan bertingkah seperti anak manja. Mu Yufeng juga tersenyum meminta maaf dan berkata, Penatua Jiang, sudah lama sejak kamu datang, Tao Hong dan sangat merindukanmu dan telah menyebutkanmu kepadaku berkali-kali, karena kamu akhirnya datang, Penatua Jiang harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Hehe, aku akan. Mata Jiang Xiuzhen menyipit menjadi garis saat dia tersenyum, dia memeluk kedua gadis itu di pelukannya dan berkata perlahan, aku akan mengungkapkan sepotong informasi kepadamu, kali ini, lelang menara harta karun kita yang tak terhitung jumlahnya akan memiliki harta karun yang mengguncang dunia. Oh, harta karun yang mengguncang dunia. Mu Yufeng segera bersemangat, dia tahu bahwa status Jiang Xiuzhen di menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya tidak rendah, dan informasi apapun yang dia bocorkan akan sangat menguntungkannya. Dia buru-buru membungkuk untuk mendengarkan. Jiang Xiuzhen tersenyum tipis, mengambil gelas anggur, dan dengan hati-hati mengaguminya. Mu Yufeng senang, dia mengeluarkan kotak tulang seukuran telapak tangan dan menyerahkannya. Jiang Xiuzhen membukanya sambil tersenyum dan cahaya terang bersinar, matanya berbinar dan dia segera menutup-tutupnya dan menyimpannya dengan puas. Para pembudidaya di sekitarnya semua memperhatikan keduanya, mereka semua mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan harta karun yang mengguncang dunia seperti apa itu. Mata Jiang Xiuzhen sepertinya sengaja atau tidak sengaja menyapu, memperlihatkan ekspresi menghina dan mengejek, dia dengan santai melemparkan penghalang, mengisolasi ruang seluruh meja. Pembudidaya lain di kedai langsung kecewa, mereka hanya bisa minum anggur mereka dengan muram, mereka tidak berani menyinggung keduanya, jadi mereka hanya bisa terus diam-diam mengarahkan pandangan mereka pada Tao Hong dan mereka ingin memanjakan mata mereka dan memuaskan keinginan mereka. Baru pada saat itulah Jiang Xiuzhen menyingkirkan penampilannya yang bejat dan berbisik, aku ingin tahu apakah saudara pernah mendengar tentang pedang yang memenggal kepala bintang-bintang. Seluruh tubuh Mu Yufeng gemetar saat dia menghirup udara dingin, dia sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya dan berkata, barang yang akan dilelang kali ini, mungkinkah itu senjata tingkat mendalam kelas transenden? Kedua wanita di sampingnya juga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, setelah beberapa saat putih mengerikan, mereka menjadi merah yang lebih berkilau. Para pembudidaya di sekitarnya memandang orang-orang ini dan tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang disebut harta karun yang mengguncang dunia ini. Puff! Jiang Xiuzhen segera tertawa terbahak-bahak, dia menunjuk ke arah Mu Yufeng dan berkata, adik laki-laki, kamu, jika itu benar-benar artefak mendalam tingkat transenden, pedang tebasan bintang, apakah menara 10.000 harta karun kita berani menjualnya? Petik 2. Mu Yufeng memikirkannya dan setuju, meskipun toko 10.000 harta karun adalah kamar dagang nomor 1 di dunia, bahkan jika zona suci telah memperoleh senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi. Mereka tidak akan berani membuat masalah besar darinya, apalagi melelangnya. Jika menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar melakukan hal yang bodoh,
Mungkin tidak akan memakan waktu beberapa hari untuk seluruh kekuatan kamar dagang untuk dicabut secara misterius. Suasana hati Mu Yufeng yang gelisah perlahan menjadi tenang, dan dia berkata, lalu apa gunanya Penatua Jiang? Mungkinkah itu terkait dengan pedang yang menebas bintang-bintang? Tidak banyak orang yang tahu tentang ini sekarang, tetapi itu akan menyebar dengan sangat cepat, tidak ada salahnya memberitahumu, kata Jiang Xiuzhen, mengerutkan bibirnya. Mu Yufeng mengutuk di dalam hatinya, ini adalah sesuatu yang akan menyebar, namun dia masih memiliki wajah untuk meminta suap darinya, item yang baru saja dia sumbangkan sangat berharga, dia menekan rasa sakit di hatinya dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Ekspresi Jiang Xiu berubah serius, dan dia berkata, meskipun barang untuk dilelang kali ini bukanlah pemotong bintang, itu adalah bagian darinya, saat itu, penguasa bela diri Gu Feiyang yang tak tertandingi telah menggabungkan 3 pedangnya menjadi satu dan menyempurnakan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, pedang yang bisa memotong bintang, yang telah mengejutkan dunia. Item yang dilelang hari ini adalah pedang penghancur bintang. Ini sebenarnya barang ini. Mu Yufeng terkejut, bahkan jika itu hanya pedang ilahi Starfall, itu akan menyebabkan keributan besar, kan? Dikatakan bahwa Gu Feiyang meninggal di pegunungan Tiandang, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, namun, saya belum mendengar berita tentang dia selama bertahun-tahun, karena sektemu memiliki pedang ini, rumor itu kemungkinan besar benar. Jiang Xiuzhen memutar matanya ke arahnya dan berkata, kematian Gu Feiyang pasti benar, selain itu, pedang destroyer bintang dalam pelelangan ini diperoleh secara kebetulan. Saya mendengar dari para petinggi bahwa pedang ini telah rusak, bangunan 10.000 harta karun kami mengirim orang ke lautan pembentukan jiwa dengan pedang dan hanya berhasil memperbaiki 70-80% darinya, tetapi masih belum mencapai puncaknya. Bahkan jika itu hanya 70% hingga 80%, itu masih pedang dewa, kata Mu Yufeng dengan serius, saya khawatir persaingan akan sangat ketat. Jiang Xiuzhen tertawa, ini adalah kesempatan bagus yang diberikan oleh surga, kebetulan Tuan Muda Tang Xin akan menikah di kota Red Moon, Tuan Tang King menyelenggarakan perjamuan di seluruh dunia, banyak orang khawatir tentang hadiah, toko harta karun kami juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan cara menjualnya dengan harga tinggi. Pedang penghancur bintang, Mu Yufeng merenung, siapa yang cukup bodoh untuk membeli barang yang tak tertandingi sebagai hadiah ucapan selamat. Petik 2. Jiang Xiuzhen mencibir, adik laki-laki, kamu tidak mengerti, kan? Keluarga Tang telah dengan paksa memasuki kota Red Moon, dan setelah pertempuran di Laut Timur, kekuatan mereka melonjak, prestise kota Red Moon jauh lebih tinggi daripada ketika Jiang Churan masih di sini, terlepas dari kekuatan Tang King, setidaknya reputasinya tidak lebih lemah dari 6 master sekte lainnya. Keluarga Tang telah berada di puncak kekuasaannya di kota Red Moon setidaknya selama beberapa ratus tahun. Saat ini, lebih baik menjalin hubungan dengan mereka sesegera mungkin, dan semakin dalam hubungannya, semakin baik. Mu Yufeng menepuk kepalanya dan berkata, Penatua Jiang benar, lihatlah kepala blok saya, menghela nafas, aku hanya tahu cara berkultivasi sepanjang hari dan tidak pernah membuka lubangku. Kamu terlalu rendah hati, saudara, kata Jiang Xiuzhen sambil tersenyum, keluarga kayu ilahi adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di kota Dingtian, saya yakin kepala suku memiliki rencananya sendiri untuk insiden ini di kediaman Tuan Kota. Ekspresi Mu Yufeng sangat berubah, dan matanya mulai mengembara, dia batuk beberapa kali. Hahaha, Jiang Xiuzhen tertawa dan berdiri, dia membungkuk dan menepuk pundaknya. Saya juga berterima kasih atas keramahan Tuan pertama dan adik laki-laki, jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk bertanya, adik laki-laki, jangan ragu untuk menggunakan kekuatan menara 10.000 harta karun di kota surga yang ditetapkan ini. Benarkah? Mu Yufeng sangat gembira, dia meraih tangan Jiang Xiuzhen dan berkata dengan penuh semangat, saya berterima kasih kepada Penatua Jiang atas nama kepala. Jiang Xiuzhen menarik tangannya dan melepas penghalang dengan lambaian, kemudian, dia meletakkan tangannya di paha buah persik blossom dan menyentuhnya, dia terkekeh dan berkata, tenang, tenang. Peach merasakan tubuhnya menjadi lunak, dan dia bersandar padanya, saat dia melakukannya, suara menggoda keluar dari mulutnya, dan napasnya menjadi lebih berat. Mu Yufeng terkekeh, merasa sangat gembira.
Pada saat ini, beberapa seniman bela diri tiba-tiba masuk dari luar pintu, mata mereka menyapu kedai, dan mereka buru-buru berjalan menuju Mu Yufeng, membisikkan beberapa kata di telinganya. Mu Yufeng terkekeh dan berkata, "Oh, sudahkah kamu mengirim video pembunuh penegak alam suci?" Ekspresi Jiang Xiuzhen juga berubah, dan dia berkata, "Tunjukkan padaku juga, saya juga ingin tahu siapa di dunia ini yang begitu berani." Dia tidak hanya memusnahkan seluruh rumah tuan kota, tetapi dia juga berani membunuh orang-orang dari tempat suci. Itu benar, Mu Yufeng tertawa, penatua Jiang sangat berpengetahuan luas dan memiliki koneksi dengan dunia, sebagian besar tetua akan mengenal seseorang yang sekuat dia. Para prajurit mengeluarkan batu gambar dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, pada saat yang sama, mereka mengaktifkan arai di atasnya. Seberkas cahaya melesat keluar dari batu dan diproyeksikan ke udara, perlahan memperlihatkan sosok seorang pemuda. Tangan Jiang Xiuzhen yang memegang cangkir anggur tiba-tiba bergetar, dan cangkir anggur itu hancur berkeping-keping, anggur di dalamnya juga diuapkan oleh Kaisar Qi yang kacau. Matanya segera memutih seperti ikan mati, dan tubuhnya gemetar seperti saringan. Ah, itu dia. Tao Hong dan Ru Er juga terkejut, keduanya menutup mulut mereka dan berteriak kaget, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, saat mereka menatap sosok dalam proyeksi yang tampak seperti dewa kematian, mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas menyelimuti mereka. Sosok Dijia terlihat jelas di batu gambar, batu itu mencatat ingatan tuan kota, dan setiap gerakan begitu nyata dan menakutkan. Dia telah membunuh lusinan ahli hanya dengan mengangkat tangan dan mengangkat kakinya, penguasa kota-kota Dingtian, yang memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 8, pada dasarnya lumpuh hanya dengan satu gerakan, dia berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Tuan Feng, kamu, ada apa denganmu? Bawahan melihat ekspresi keempat orang itu dan sedikit bingung, bertanya dengan hati-hati. Wajah Mu Yufeng tidak pernah sepucat ini sebelumnya, dia merasa seolah-olah udara telah tersedot kering, tidak peduli seberapa keras dia mencoba bernapas, dia merasa seperti tercekik. Setelah Yun Xiao dan Dijia meninggalkan kedai, mereka berjalan-jalan di sekitar jalan. Jalan-jalan dipenuhi dengan orang yang lewat dan seniman bela diri yang terburu-buru, wajah semua orang sangat serius, takut mereka akan secara tidak sengaja terlibat dalam acara besar yang sedang terjadi sekarang. Saya tidak tahu siapa yang menyebabkan gangguan sebesar itu, kata Yun Xiao sambil menyentuh hidungnya, bahkan zona suci pun telah dikhawatirkan. Dijia mengabaikannya dan berjalan di tengah jalan dengan ekspresi acuh tak acuh, dia berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat suci? Mata Yun Xiao berkedip saat dia berpikir sejenak dan berkata, kurasa begitu, saya ingin tahu mengapa kakak laki-laki ada di sini. Mungkinkah Zhen? Dia sepertinya telah menebak sesuatu, hanya klon Master Iblis yang bisa menariknya. Dijia berhenti, itu benar, katanya, sepertinya aku telah merasakan bahwa The Last Avatar ada di tempat perlindungan. Bagaimana ini mungkin? Yun Xiao berteriak kaget, meskipun dia sudah menebaknya, itu masih membuatnya ketakutan, tapi indera Dijia tidak mungkin salah. Mengapa tidak? Tanya Dijia dingin. Yun Xiao bingung dengan pertanyaannya. Ya, kenapa tidak? Yun Xiao terkejut sejenak, lalu dia menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, jadi apa yang kamu rencanakan sekarang? Pergi ke tempat kudus. Ekspresinya berubah dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah ada yang salah di kota Dingtian? Dia melihat ekspresi dingin Dijia dan tiba-tiba mengerti, dia tersenyum pahit dan berkata, kamu telah menyebabkan terlalu banyak keributan, Anda telah langsung mencari jiwa penegak hukum, aku yakin kamu sudah menguasai cara untuk memasuki wilayah suci. Dijia mengangguk, itu benar, meskipun saya telah menguasai cara untuk masuk, dari ingatan penegak hukum, kekuatan tempat suci di luar dugaan saya, tapi setelah bertemu denganmu, mungkin perjalanan ke wilayah suci ini bisa dibatalkan. Apakah Anda mengacu pada peningkatan besar dalam energi iblis saya? Yun Xiao tertawa, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda, pernahkah Anda mendengar tentang Qi yang besar? Hati Dijia bergetar, dan tatapan tajam meledak dari matanya, Anda memperoleh Qi mistis tertinggi dan menyempurnakannya. Pantas saja, tidak heran ia dapat mengubah energi unsur sesuka hati, saya pikir itu adalah lalat capung. Dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan,
tetapi dia perlahan pulih, namun, wajahnya masih serius saat dia berkata, saya pikir Anda hanya memperoleh jejak Qi yang mendalam secara kebetulan. Bisakah kita mendapatkan lebih banyak hal itu? Kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya tidak bisa mempercayainya. Memang, kata Dijia dengan serius, bahkan jika itu hanya jejak, itu adalah keberuntungan besar, sangat disayangkan bahwa jejak Qi yang mendalam ini telah disempurnakan di tubuh Anda, jadi itu benar-benar, kalau tidak, itu akan, Dia tidak menyembunyikan ketidakpuasan dan niat membunuh dalam nadanya. Wajah Yun Xiao gelap saat dia berkata dengan muram, apa maksudmu aku menyia-nyiakannya? Tidak jika harus menggunakannya. Aku ingin tahu apakah kakak laki-laki pernah mendengar tentang energi spiritual. Wajah Dijia berkedip karena terkejut, dia menatap Yun Xiao sebentar, lalu senyum aneh muncul di wajahnya. Rambut Yun Xiao berdiri tegak di bawah tatapannya, dia menguatkan diri dan berkata, jika Anda pernah mendengarnya, maka Anda pernah mendengarnya, jika belum, maka Anda belum pernah mendengarnya, mengapa kamu menatapku seperti ini? Saya kenal seorang teman yang menyukai Tongyang, apakah Anda ingin saya memperkenalkannya kepada Anda? Dijia tertawa, Anda benar-benar beruntung, saya yakin Anda masih memiliki sedikit kekuatan roh di tubuh Anda, ketika Anda mencoba mengubahnya dengan kekuatan asal Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, bukan? Petik 2. Hati Yun Xiao tersentak saat dia berseru, benar. Mengapa demikian? Dijia mengungkapkan senyum sinis, jika Anda ingin tahu jawabannya, tukarkan dengan seasang batu neon. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan suara serius, selain sepotong aegirin, aku mungkin benar-benar tahu keberadaan batu pelangi. Benarkah? Dijia terkejut dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Mendapatkan sepotong batu neon lengkap dan mendapatkan sepotong batu neon adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Saya tidak terlalu percaya diri dalam hal ini, dan saya tidak bisa memberitahu Anda untuk saat ini, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, tapi, saya dapat menemukan cara untuk membantu Anda mencari tahu tentang klon Anda di wilayah suci. Wajah Dijia menjadi suram dan tidak pasti, dan dia berkata dengan dingin, saya bertekad untuk mendapatkan dua batu pelangi itu, jika Anda bisa mendapatkannya, saya tidak hanya dapat memberitahu Anda tentang energi spiritual, tetapi saya juga dapat memberitahu Anda cara untuk memasuki alam ilahi 10 arah di bawah langit ini. Apa? Anda punya cara untuk melangkah ke alam ilahi 10 arah? Yun Xiao terkejut. Pikirannya langsung kehilangan kendali, kejutan yang dibawa oleh kata-kata Dijia terlalu besar. Dalam kedua hidupnya, dia telah mencari jejak alam Dewa 10 Penjuru, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakannya dengan begitu pasti, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dijia menatapnya dengan mengejek dan menyeringai, jangan lupa bahwa aku adalah Kaisar Iblis yang telah menyapu selama berabad-abad, ada sangat sedikit hal di dunia ini yang tidak saya ketahui. Dia memiliki penampilan yang sangat bangga, seolah-olah segala sesuatu di dunia dari zaman kuno hingga sekarang ada di tangannya. Bisakah Anda memberitahu saya metodenya terlebih dahulu? Tanya Yun Xiao, ketika saya melangkah ke alam ilahi 10 dunia, akan jauh lebih mudah bagi saya untuk membantu Anda menemukan batu Nihong. Apakah Anda menghina kecerdasan Anda sendiri atau kecerdasan saya? Wajah Dijia menjadi gelap. Hehe, Yun Xiao tahu bahwa sarannya terlalu kekanak-kanakan, jadi dia hanya bisa tertawa karena malu. Mereka berdua berbicara dengan santai tanpa menyembunyikan suara dan penampilan mereka, yang telah menarik banyak perhatian. Secara khusus, seruan Yun Xiao tentang alam ilahi 10 arah menarik perhatian sejumlah besar seniman bela diri, ketika mereka melihat wajah Dijia, wajah mereka berubah dan mereka pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa dari mereka bahkan berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh setelah menggigil. Di sana, hanya dalam beberapa napas, ada keributan dan banyak aura kuat mendekat. Yun Xiao mengerutkan kening saat dia menyebarkan indera ilahinya dan merasakan bahwa ada lebih dari 100 orang, saudaraku, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, mengapa kita tidak berbicara di tempat lain? Petik 2. Tidak perlu. Dijia berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan, saya khawatir saya satu-satunya di alam seni bela diri surgawi yang tahu cara menjadi dewa, terserah Anda untuk menangkap kesempatan, jika Anda ingin menjadi orang pertama dalam puluhan ribu tahun,
bawakan 2 batu Jepang kepada saya. Petik 2. Ketika Yun Xiao melihat bahwa dia akan pergi, dia berkata dengan cemas, "Kakak, mengapa kamu begitu terburu-buru? Mari kita bicara dengan baik, benar, aku bisa membantumu dengan hal-hal tentang kloningmu di tingkat Sein. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi dariku melalui cara lain. Aku akan menyelidiki masalah wilayah suci," kata Dijia dingin, "tapi aku tidak bisa merasakan 2 batu pelangi. Lalu, bagaimana saya bisa menemukan Anda?" tanya Yun Xiao. Dia masih ingin mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap tinggal. Memang, seperti yang dikatakan Dijia, satu-satunya orang di dunia ini yang mengetahui rahasia menjadi dewa mungkin adalah dia, Master Iblis yang telah melakukan perjalanan melalui zaman kuno dan modern. Dijia berkata, "Aku telah menanam benih di roh raksasa iblismu yang sebenarnya. Jika Anda ingin menemukan saya, Anda akan tahu di mana saya berada. Selamat tinggal untuk hari ini." Dengan itu, dia berbalik dan pergi, mengabaikan Yun Xiao. Namun, badai sudah terjadi di kota Dingtian, lusinan aura kuat berguling seperti awan gelap. Kamu ingin pergi?" Tiba-tiba, suara kuat datang dari langit. Segera setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan berkumpul untuk membentuk tangan hijau besar, yang menembus langit tanpa penjelasan apapun. Telapak tangan juga membuat segel di udara, jari telunjuk dan jari manis itu seperti 2 antena siput, menunjuk langsung ke Dijia. Seluruh kota diselimuti oleh segel ini, dan itu dalam bahaya yang akan segera terjadi. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan langsung hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya yang tertiup angin. Ekspresi ratusan seniman bela diri di sekitarnya berubah drastis. Mereka melihat serangan yang jatuh dari langit dengan ngeri, mengetahui bahwa seorang ahli yang tak tertandingi akan datang. Murid Yun Xiao sedikit menyempit. Orang yang bisa menggunakan gerakan seperti itu kemungkinan besar adalah seseorang dari wilayah suci. Ekspresi Dijia tidak banyak berubah di bawah segel, tetapi tubuhnya tampak kewalahan. Dia langsung dihancurkan dan hancur menjadi api iblis hitam dalam jumlah besar. Api iblis mengembun menjadi tangan besar di udara, kelima jarinya mengepal menjadi kepalan tangan, dan ruang di sekitarnya dikompresi menjadi riak yang tidak beraturan. Tinju itu kemudian meninju ke arah segel hijau. Ledakan, api hitam itu seperti tinju besi, langsung menghancurkan segel hijau seperti cermin dan menembak ke 9 surga. Itu mengubah arahnya di udara dan hendak melarikan diri ke kejauhan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi karena lelaki tua ini ada di sini, kamu harus tinggal. Beberapa bola cahaya muncul di langit, perlahan mengungkapkan sosok 3 pria dengan ekspresi dingin dan marah. Salah satu dari mereka memiliki kepala penuh rambut putih dan mengenakan jubah putih. 2 pria di belakangnya mengenakan baju perang yang bersinar dengan cahaya keemasan. Sosok kekar mereka memancarkan aura kekuatan tanpa marah, dan mereka memancarkan aura para ahli. Ekspresi Yun Xiao berubah. Dia sepertinya memiliki kesan tentang lelaki tua berambut putih ini. Dia tampaknya adalah wakil sekretaris wilayah suci, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya saat ini. Itu orang yang kuat dari 8 langit. Tiba-tiba, seseorang berseru kaget dan gembira, "Itu 8 ahli surgawi." Haha, kedua pembunuh ini akan dieksekusi tanpa perlawanan. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia melihat pria yang telah berbicara, dan ekspresi ketidakpuasan yang ekstrim muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, dia telah dianggap sebagai salah satu pembunuh. Orang yang berbicara ditatap olehnya dan segera menyusut kembali ke kerumunan ketakutan. "Apa yang Anda takuti?" Dengan pembangkit tenaga listrik dari 8 surga di sini, kedua pembunuh ini tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk membunuh. Seseorang di kerumunan segera menyemangati orang itu. Di langit, alis seperti pedang lelaki tua berjubah putih itu berkerut karena marah. Dia langsung membentuk segel dengan tangannya. Awan gelap di langit mulai bergulung seperti marshmallow kotor. Mereka langsung berkumpul di depan api hitam. Kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas menyebar, menyebabkan ruang bergetar. Kekuatan pelarian Black Flame diblokir, dan dia berubah menjadi sosok Dijia. Dia berkata dengan wajah dingin, "Aku tidak ingin menjadi orang sibuk, tapi karena kalian bertiga mencari kematian, maka kamu benar-benar bisa mati." Dentang, lebih dari 10 senjata tingkat mendalam ditembakkan keluar dari tubuhnya dan menggantung di udara. Mereka semua adalah keberadaan kelas 9 dan terkontaminasi oleh Ki Hitam. Di bawah kendalinya,
mereka terbang maju dengan kecepatan tinggi di bawah kehendak spiritualnya. Lebih dari selusin senjata tingkat dalam tingkat 9 meledak dengan suara yang mengejutkan, dan gelombang suara beriak keluar. Senjata tingkat dalam itu sendiri terbang dengan gembira seperti dewa iblis, langsung merobek langit. Seluruh pembatasan awan gelap langsung terbelah seperti sepotong kayu, lebih dari 10 lintasan hitam yang berbeda ditarik di langit, menebas ke arah 3 orang dari wilayah suci. Saat gerakan ini digunakan, ekspresi semua orang di kota Dingtian berubah drastis. Hanya kemampuan untuk mengendalikan selusin persenjataan mendalam tingkat 9 ini dan untuk melepaskan kekuatan persenjataan yang mendalam secara ekstrim sudah cukup untuk melangkah ke jajaran ahli top. Beberapa orang di kerumunan bahkan menjadi pucat, mengungkapkan ekspresi ketakutan dan teror yang ekstrim. Mereka adalah Mu Yufeng, Jiang Xiuzhen, Tao Hong, dan Ru Er, yang sebelumnya berada di kedai. Begitu jejak pembunuh ditemukan di kota, semua sekte, keluarga, dan bahkan semua seniman bela diri bergegas ke kota, dan mereka berempat tidak terkecuali, sebagai anggota keluarga kayu ilahi dan menyimpan harta karun. Mereka datang lebih awal dari seniman bela diri lainnya, namun, Di Jia dan Yun Xiao sedang berbicara dan tertawa di jalan di kejauhan, tetapi mereka tidak berani maju. Pada saat ini, melihat cara Di Jia, mereka berempat merasakan ketakutan dan kedinginan yang tersisa. Wajah Jiang Xiuzhen dan Peach Blossom bahkan lebih pucat, tanpa jejak darah. Awas! Ekspresi 8 Tian Qiang berubah drastis saat dia berteriak. Tubuhnya bergerak sedikit, dan ki yang tajam mekar dari tangannya, dan cahaya dingin menyinari air. Bilah daun willow tipis berkedip beberapa kali dan menebas ke arah senjata tingkat yang mendalam itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan! Bang! 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 Ledakan! Setiap kali dia menebas, senjata tingkat yang dalam akan terguncang. Semua orang hanya bisa melihat seberkas cahaya yang menyilaukan terbang di sekelilingnya. Masing-masing senjata tingkat mendalam telah dikendalikan dengan sangat indah. Itu bukan tebasan sederhana, setiap serangan bisa muncul dari posisi yang sangat rumit, dan dalam sekejap, Batian Qiang ditekan hingga dirugikan. Setelah 8 hari penguatan tubuh, wajah kedua pria lapis baja itu juga sangat berubah, dan mereka buru-buru menghunus pedang mereka untuk menyerang. Ledakan! Pedang itu patah dengan suara itu, dan seluruh tubuh pria itu langsung dipotong. Bagian atas tubuhnya terbang, dan wajahnya masih memiliki ekspresi tertegun, seolah-olah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Rekan lainnya menghirup udara dingin, memperlihatkan ekspresi ketakutan, dan langsung meningkatkan kekuatan asalnya secara ekstrim. Hati-hati, cepat mundur. Tubuh 8 Tian Qiang juga gemetar saat dia buru-buru berteriak kepada orang lain. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah salah menilai lawannya, dan dia takut dia telah menyebabkan masalah besar. Ledakan! Begitu dia selesai berbicara, palu tembaga muncul entah dari mana, menerobos kehampaan, dan menghancurkan kepala pria itu berkeping-keping. Ah! Semua seniman bela diri yang menonton pertempuran di bawah memiliki mulut terbuka lebar karena ngeri, mata mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Brengsek! Mata 8 Tian Qiang membelalak karena marah, matanya hampir memuntahkan api. Dua tertinggi bela diri tingkat tinggi telah mati begitu saja. Dia benar-benar mengamuk, pedang di tangannya semakin cepat, membentuk jaring pedang yang padat, itu berubah menjadi lapisan cahaya hijau di sekitar tubuhnya, terus-menerus mengibaskan. Senjata tingkat yang dalam itu, seolah-olah dia mencoba keluar dari jebakan. Apakah kamu pantas mati atau tidak? Di Jia mencibir, itu semua tergantung pada kekuatan. Dia membuat segel tangan dan menyebarkannya di depannya, nebula hitam muncul dan mengembang hingga beberapa kaki dalam ukuran. Murid Yun Xiao menyempit dan perlahan berubah menjadi bulan darah saat dia menatapnya. Ketika dia menggunakan berhala Dharma Iblis sejati, makna mendalam dari gerakan ini juga akan muncul di benaknya. Itu seharusnya jejak kecil yang ditinggalkan oleh Raja-Raja Iblis dalam esensi Iblis, tetapi dia tidak bisa mengendalikan esensinya. Pada saat ini, begitu dia melihat gerakan Di Jia, dia mengerti bahwa itu adalah langkah yang sama. Dia segera menatapnya tanpa berkedip. Setelah nebula hitam muncul di depan Di Jia, lebih dari 10 persenjataan mendalam tingkat 9 tiba-tiba mengembun di udara dan terbang kembali dalam sekejap. Mereka semua memasuki nebula dan berputar dengan kekuatan hitam. Seluruh langit telah menjadi gelap,
seolah-olah langit malam tiba-tiba turun. Lebih dari 10 keping senjata tingkat mendalam berguling-guling di nebula hitam, seperti panci bahan masak, mengambang ke atas dan ke bawah. Wajah 8 Tian Qiang dipenuhi dengan ketakutan, dan seluruh tubuhnya terkuras darah. Dia menggertakkan giginya, berbalik, dan berubah menjadi seberkas cahaya, mencoba melarikan diri. Orang tua ini tidak bisa mengalahkannya, tapi setidaknya aku bisa melarikan diri. Tindakannya segera menyebabkan semua orang di kota menjadi linglung, tetapi tidak ada yang punya waktu untuk mengejeknya, karena kekuatan penghancur dunia itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Bersambung.